Salam bugar cukup rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Rekan-rekan, hari ini saya mau menyampaikan konten yang menarik. Awalnya saya kaget dengan apa yang diceritakan oleh tetangga saya bahwa dia dan asisten rumah tangganya pagi-pagi benar sudah ngopi-ngopi bareng. Saya perhatikan ceritanya. Yang intinya karena tetangga saya ini sendirian ya. Dia seorang yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya, seorang ibu, dan dia punya seorang ibu juga, asisten rumah tangga, dan dia mengatakan untuk saya yang penting kejujuran. Saya menyilahkan, mau makan apa saja silahkan. Saya tidak pernah menutup tempat makan, silahkan ambil. Dan pagi-pagi sebelum kerja kita nonton TV dulu sambil minum kopi, kata dia, dengan penuh keceriaan. Pada saat ketemu dengan asisten rumah tangganya di jalan, karena mereka suka jalan-jalan, ketemu pas saya jalan-jalan juga, saya sampaikan hal ini, asisten rumah tangga mengangguk-angguk dan mengatakan dengan tanda begini, memang benar yang dialaminya demikian. Dan kita bisa melihat ya rekan-rekan, raut muka seseorang apakah dia benar atau hanya berpura-pura itu terlihat sekali dari mimiknya sebenarnya. Itu yang disampaikan. Lalu yang berikutnya saya mendengarkan satu cerita kawan yang kaget dengan anaknya ketika diajak cepat-cepat berangkat. Dia bilang, entarlah. Emang kenapa? Iya, kalau pagi-pagi begini Bu Guru juga belum ada, katanya. Rekan-rekan, dari dua cerita tadi yang mau saya katakan adalah betapa orang perlu yang namanya komitmen sebenarnya. Dan komitmen kalau itu ditarik, ya, itu akan sampai pada yang namanya apa? Kejujuran. Contoh yang pertama tadi saya sampaikan, asisten rumah tangga dan tetangga saya itu di garis bawah. Yang penting jujur. Lalu ya ngopi-ngopi enak. Jadi nggak ada yang cemas di situ. Kemudian kejujuran itu akan berkembang atau nampak juga di dalam apa? Kedisiplinan. Boleh dicek rekan-rekan. Semakin orang tidak disiplin, itu yang lain-lainnya juga bermasalah. Boleh cek rekan-rekan. Dan saya bahkan sampai mengatakan di beberapa konten kami bahwa kejujuran dan integritas itu laksana nyawa. Ada begitu banyak orang akhirnya jatuh, ya, akhirnya berhenti karirnya karena apa? Tidak jujur. Dan bahkan mereka ini yang sampai tertangkap oleh KPK, orang-orang yang secara harta sudah tidak ada, yang perlu direpotkan lagi rekan-rekan. Tapi orang-orang itu masih mencuri haknya orang lain. Ini semua berkait dengan yang tadi saya katakan komitmen. Lalu kedisiplinan juga. Kawan saya tadi bercerita anaknya menjadi ikut-ikutan tidak disiplin karena gurunya tidak disiplin. Lihat. Dari refleksi kami, kedisiplinan, komitmen itu kalau mengerucut kemana? Kejujuran dan integritas. Dan yang kami biasa sebutkan nyawa rekan-rekan. Memang semua orang kalau ngomong tentang kejujuran atau mengomentari ketika ada tema kejujuran, mengangkat jempol dan mengangguk-angguk. Pertanyaannya, apakah angkat jempol dan mengangguk-angguk ini sudah merasuk ke dalam jiwa? Itu pertanyaannya. Maka sebenarnya setiap akhir sesi saya selalu mengatakan saatnya mendengarkan suara hati
Tujuannya salah satunya adalah seberapa ketika habis menonton konten kami itu dicocokkan, dicek ke dalam hati dan diklik dengan suara hati. Karena apa? Suara hati kalau memang dirawat dengan benar, dikoneksi dengan Sang Ilahi, itu adalah suara Sang Pencipta, Sang Ilahi, rekan-rekan. Dan suara hati memang bisa sesat. Contoh, orang yang terbiasa berperilaku menyimpang dan tidak disiplin, dia mengatakan ketidakdisiplinan sesuatu yang wajar. Dengan mengatakan apa? Yang ono juga begitu, yang ono juga begitu, bos gua juga begitu. Lihatlah, rekan-rekan. Terlihat bagaimana ketidakdisiplinan akan menular. Dan sebaliknya juga, kedisiplinan akan memengaruhi anak-anak lebih-lebih yang sedang dididik untuk menjadi insan-insan yang berkualitas, insan-insan yang bugar cukup. Itu sangat perlu didampingi dengan guru-guru, mentor-mentor. Semuanya hendaknya menjadi pendidik yang bugar cukup. Rekan-rekan, saya sadar bahwa ini bukan seperti membalik tangan. Terus terang saya mengaku juga bahwa dulu saya banyak menipu. Sampai pada saat saya mendapat karunia kanker, itu yang mengubah hidup saya. Karena apa? Itu terminal illness, penyakit yang dekat ajal, rekan-rekan. Tetapi saya menyebut itu sebagai karunia. Karena dengannya saya bisa berubah, rekan-rekan. Termasuk saya bisa menemukan cara bagaimana berbagi dengan memberi atau mengisi konten-konten yang seperti ini, rekan-rekan. Maka saya mengajak, ayo rekan-rekan yang sudah terbiasa untuk berdisiplin dan jujur, mantap, lanjut. Tidak perlu ngotot, jadikan itu seperti nafas saja. Tetapi yang kadang-kadang jatuh lagi gitu, ayo sama-sama belajar untuk lebih menyayangi diri ini. Videonya ada, tolong dicek di video-video kami sebelumnya. Bagaimana modal jati diri itu perlu dirawat dengan bagus. Maka rekan-rekan konten-konten kami sesungguhnya ingin agar kita semua menjadi insan-insan Indonesia yang bugar cukup. Dan hasilnya apa? Damai dan sejahteralah negeri kita tercinta Nusantara ini. Begitu rekan-rekan. Terima kasih ya untuk setia menyimak konten-konten kami. Yang suka video ini silahkan like. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya mendapatkan konten-konten yang menarik dan perlu dari kami. Terima kasih ya rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.